Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nahyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kayfa nunajika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita lanjutkan tafsir maudhu'i, dan hari ini insyaallah akan membahas surat Al-Ahzab ayat 59. Ini terkenal dengan ayat jilbab. Judul hari ini saya sudah tulis di WA, di grup. Wahai para pemimpin, selamatkan wanita kaum muslimat dengan jilbab. Judul ini sebenarnya diambil dari kalimat ya ayuhan nabi dan yudnina alaihinna. Kenapa saya serukan kepada pemimpin umat? Karena Nabi ini kan punya pewaris, yaitu para ulama, para du'ama, termasuk umaro. Ini adalah pewaris Nabi, tapi umaro yang hati Allah wa hati Rasul. Jadi saya sebut pemimpin umat, bisa umat Islam, bisa juga non muslim. Nah, kenapa ada kewajiban menutup aurat dengan jilbab? Karena ada kalimat yudnina alaihinna min jalabibihinna. Kaum wanita itu diwajibkan menutup aurat dengan jilbab. Salah satu hikmah Islam turun di bawah Nabi Muhammad SAW adalah untuk memuliakan para kaum wanita, itu dengan sebab jilbab atau menutup aurat seluruh tubuhnya. Adapun pengecualiannya wajah wal kafain, ini sebagian para ahli ijtihad, yaitu di antaranya Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik dan Hanafi, seluruh tubuhnya ditutup kaum wanita itu. Pertanyaannya, kenapa judul ini kita harus bahas? Tanggal 4 Februari kemarin ada SKB 3 Menteri. Isinya memang SKB 3 Menteri itu Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Menteri Dalam Negeri. Sepertinya harus dijawab oleh surat Al-Ahzab 59 ini. Kenapa kita soroti misalnya pasal 3 dan 5? Di pasal 3 disebutkan para pemimpin daerah dan sekolah tidak wajib atau melarang sekolah menyuruhkan kepada anak didiknya untuk menggunakan atribut yang berkhususan agama atau atribut yang ada kekhususan agama. Itu bahasanya. Kalau atribut yang disebut kekhususan agama maksud jilbab, ini sangat berbahaya menurut saya. Kenapa? Karena ditandatangani 3 menteri. Saya masih melihat pasal 5. Itu di situ ada punishment. Barang siapa kepala daerah dan sekolah mewajibkan pakai atribut yang berkhususan agama, itu kena sanksi. Jadi karena kena sanksi itu sebenarnya kan mengerikan gitu. Padahal kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar yang dilahirkan pada reformasi, pada pasal 31 ayat 3 kan cukup jelas bahwa pemerintah wajib mengupayakan dan menjalankan suatu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan iman takwa. Jadi pendidikan nasional itu arahnya adalah
membentuk masyarakat iman takwa yang berbudi pekerti luhur, yang berakhlakul karimah. Ya tentu kalau iman takwa itu kan sesuai dengan ya agama masing-masing kalau di negara kita. Sebetulnya kalau dilaksanakan oleh para kepala daerah, baik wali kota, bupati, atau gubernur, itu semua tidak harus ada sanksi, karena memang jilbab itu salah satu cara upaya pendidikan untuk meningkatkan iman takwa. Sesungguhnya itu harus ada sanksi, harus dikasih reward bagi sekolah dan pemerintah daerah yang mewajibkan pakai atribut berdasarkan keusahaan agama, kan sudah bagus sebetulnya. Tapi kenapa seperti itu? Maka ini menurut saya setelah ditandatangani 4 Februari 1 bulan penuh, berarti 3 Maret nanti kalau memang dimasukkan jilbab itu SD, SMP, SMA tidak boleh lagi pakai tutup berdasarkan keusahaan agama. Apa itu namanya, jilbab atau kerudung atau nikob atau nama. Yang lebih mengerikan lagi, karena ditandatangani oleh 3 menteri, di mana menteri agama ikut di dalamnya. Sehingga menteri agama di bawahnya ada diniyah, ada madrasah ibtidaiyah, ada sanawiyah, ada plus, ada dikti, yaitu diniyah dan pesantren. Jadi kalau berlaku SKB 3 itu, maka nanti anak diniyah, sanawiyah, aliyah tidak berjilbab lagi, plus orang-orang pesantren harus dibuka kudungannya, jilbabnya. Kira-kira seperti itu. Wallah, saya tidak tahu maksudnya yang disebut tadi atribut itu apa, apakah itu atribut bentuknya jilbab atau apa, saya kurang memahaminya. Tapi kalau dimaksud tadi tutup aurat seperti yang ditentukan oleh agama Islam satu kewajiban, ini memang suatu persoalan yang harus disikapi. Saya menyikapinya kepada masyarakat, khusus jamaah saya, ya, surat Al-Ahzab 59. Sebenarnya surat Al-Ahzab 59, An-Nur 30 dan 31. Lebih banyak berkait. Baik, kita sekarang lihat secara tekstualnya dulu. Kenapa tadi umat Islam wajib berjilbab? Karena ini ada perintah dari Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, di sini maksudnya Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada 3 komponen. Pertama, para istri Nabi, kedua, anak perempuan Rasul Nabi, dan yang ketiga, kaum muslimin di seluruh dunia. Yang diwajibkan yudnina alaihina min jalbina, hendaklah mengulurkan baju jilbab kepada seluruh tubuhnya. Saya lihat kalimat yudnin ya, itu yugtin, menutup, mengulurkan baju. Tapi di sini jilbab itu apa? Ini ya, para ulama berbeda pendapat ya. Saya lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, jilbab itu arida faqal himar, kain penutup kerudung. Jadi penyempurna dari kerudung ditutup dengan jilbab. Ini satu definisinya. Menurut ulama lain bahwa seperti Imam Al-Jauhari mengatakan, jilbab itu al-muhalafah, pakaian yang menutup seluruh tubuh wanita, ya, seluruh tubuh tanpa kecuali. Sehingga oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama seperti berdasar Ibnu Abbas, Allah memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin apabila keluar dari rumahnya, ya, beda dengan di rumah tadi, ayyubatina wujuhahunna min fawqi bil jalabib, hendaklah menutup muka dari atas kepala dengan jilbab. Ya, wa yubdina ainan wahidatan, bahkan yang boleh ditampakkan hanya satu mata. Di sini muncul niqab. Jadi itulah ditutup, yang nampak adalah matanya saja, dan itu pun satu. Ya, makanya menurut salah seorang ahli tafsir, yaitu Imam Ikrimah, bahwa jilbab itu antubtia samrotan nahri bijalabihina tudni lihalina, yaitu menutup muka yang seperti
ada surga itu pipi, ya, muka menutup pipi, ya, dengan jilbab itu. Jadi jilbab itu tidak hanya seperti bentuk kerudungan. Ini menurut para ulama ahli tafsir. Kalau saya lihat di dalam tafsir Jalalain yang dikenal di dunia pesantren itu, orang NU tahu banget itu. Apa sebut jilbab itu? Jilbab itu al-mala'ah allati tastamilu bil mar'ah. Itu baju yang menutup seluruh tubuh kaum perempuan. Bahkan al-mala'ah itu satu penyempurnaan. Tidak sempurna itu perempuan kalau tidak pakai jilbab, meskipun sudah ditutup rapi. Makanya al-mala'ah itu tutup penyempurna dari seluruh tubuh aurat yang sudah ditutup. Jadi makanya dibuktikan di dalam sebuah hadis Nabi, itu ada juga yang menyebutkan bahwa bentuknya adalah di dalam hadis Nabi, maaf ya, di dalam tafsir maksudnya, bahwa ada seorang perempuan yang berpakai jilbab, karena ala ru'usimul ghorban min sakinah, sehingga saking tenangnya hidup dengan pakai jilbab, seolah-olah gagak bisa hinggap di kepalanya. Kenapa? Wa alaihna aksisin sauda yalbisunaha. Dia memakai bajunya baju hitam yang menutup yang menutup seluruh tubuhnya. Jadi ini definisi tentang jilbab itu ya memang berbeda pendapat. Kalau ditutup dengan aksinatin sauda, baju hitam, tentu saja tidak kentara sifat kemanusiaan, termasuk khusus sifat keperempuanan. Dan inilah yang dimaksud tadi dari keadaan Eropna. Pakai ditutup perempuan dengan jilbab itu dari keadaan Eropnya itu supaya lebih dekat, ya, adna Eropna dikenal sebagai perempuan terhormat, palai udain, sehingga tidak dilecehkan oleh para bajingan dan para hidung belang, apa itu mata keranjang atau itu mata kerang, apa namanya, ya. Kenapa seperti itu? Karena ini ada asbab nuzulnya. Sebab turun ayat 59 surah Ahzab ini sebetulnya sudah jadi populer di kalangan para ahli tafsir dan para ilmuwan, para kaum santri dan kiai, bahwa di Madinah itu dulu sebelum turun surah Al-Ahzab 59 banyak laki-laki yang mencari mangsa untuk melihat para kaum perempuan. Karena di Madinah itu kan rumahnya berdesakan, ya maaf dulu berdesakan, sehingga laki-laki yang senang kepada kemolekan tubuh perempuan keluar, dan tidak sedikit, banyak. Maksudnya untuk melihat tubuh aurat perempuan yang terbuka itu. Kemudian ada wanita muslimah yang merasa dilecehkan oleh pemuda-pemuda bajingan itu, lalu lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami merasa tidak aman, merasa tidak selamat dari godaan-godaan laki-laki hidung belang itu. Begitu laporan dari para kaum muslimah kepada Rasulullah melihat tindak tanduk para preman di Madinah, pemuda-pemuda bajingan, kaum munafikin maksudnya. Itu di dalam ayat berikutnya, biqulu maradun azinat, pemuda-pemuda yang memang senang maksiat dengan zina. Itu zina mata, dan bahkan lebih dari itu. Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat kaum perempuan yang tadi merasa terganggu oleh laki-laki, maka tidak bisa menjawab sebelum turun wahyu. Nah itu, maka kemudian turun surah Ahzab 59. Wahai Nabi, sampaikan olehmu kepada istrimu, para istrimu, kepada anak perempuan dan wanita-wanita muslimah yang merasa terganggu oleh laki-laki yang memang tadi mencari mangsa, silakan yudnina alaina min jalabibihinna, pakai itu jilbab, tutup seluruh tubuhnya. Dzalika adna ayurabna, itu lebih dekat dikenal sebagai perempuan terhormat. Dulu kan ada al-hurra, ada al-amah. Al-hurra itu wanita merdeka yang terhormat. Apalagi tadi ya kaum muslimin itu yang dekat dengan Nabi atau istri Nabi, anak-anak Nabi itu syarifah, mulia, orang mulia. Dan kaum muslimin yang sudah masuk Islam juga jadi mulia, sehingga
tidak benar kalau dilecehkan para pemuda itu. Dan kalau tidak pakai jilbab ternyata kasusnya kan kena kalau dilecehkan ternyata kasusnya kena tidak pakai tutup aurat. Tetapi menurut para ahli tafsir, setelah turun ayat 59 surat Al-Ahzab, kemudian tidak ada lagi laki-laki yang bisa mengganggu kepada para kaum wanita karena sudah tertutup. Ini tentang tadi asbab nuzulnya ayat ini. Jadi kalau kita simpulkan di asbab nuzul ini, sebetulnya secara biologis laki-laki itu jangan pun yang bajingan, laki-laki yang munafik, yang pikul marodun ingin zina, yang normal saja kan sama ya laki-laki, namanya manusia laki-laki selalu ingin melihat. Coba tanyakan ke bapak, kasantri jeung kiai sarua, yang namanya laki-laki baik santri atau kiai tetap ingin melihat. Dan kalau ingin melihat yang cantik itu manusiawi, normal. Tidak boleh ada kiai dicarekan nempono gelis, sebab memang manusiawi. Preman juga sama. Cuman kalau di dalam hadis yang lain, tidakkan subhankum, apabila keadaan pemudanya memang sudah begitu togin, sudah berjiwa preman, dan kaum perempuan yang sudah pelacur dan amar ma'ruf tidak ditegakkan, apa yang terjadi di dunia Islam itu. Karena itu tadi kita harus bisa memahami surat Ahzab 59 dengan surat An-Nur ayat 31. Perintah dari Allah, kullil mu'minin yaghudna min absarihim, wahai para kaum muslimin, laki-laki muslim, tahan pandangan matamu. Jadi yaghuddu ini bukan memejamkan mata, sebenarnya menahan pandangan. Ya, kalau pengertian tadi memejamkan mata itu ya tidak sesuai dengan hadis Nabi. Sebab ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kami ini nadrutul faj'ah, ketika keluar kaget melihat perempuan cantik. Maka Nabi sampaikan, lakal ula wa salakal akhirah, kalau yang pertama kau lihat itu rezeki kamu, tapi kedua kali tidak boleh dilihat. Kalau kita melihat pertama, udah tuh mah rezeki ya, artinya kebenaran di mangga sadar goreng patut pemajikan ningali di luar gelis, kata mah rezeki saja kita mah. Tapi yang kedua tidak boleh, kalau sudah lihat udah merunduk. Itu bahasa Sundanya marengos, udah dituturkan. Kalau pertama melihat cantik, kedua dilanjutkan, itu yang kedua diancam oleh api neraka. Itu zina mata namanya. Nauzubillah min dzalik. Begitu manusia itu. Nah, sehingga di ayat ini ya saya baca ayatnya. Ini kan Allah Ghafuran. Allah Maha Pengampun bagi orang yang tadi terus menundukkan mata ketika sudah melihat pertama kali, dan atau sebelum tahu tentang hukum jilbab wajib dia tidak pakai jilbab, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman Sadrul Islam dulu, banyak sahabat yang masuk Islam itu tidak tahu tadi hukum pakai jilbab, itu diampuni oleh Allah kalau memang dia tidak tahu. Ya, kita juga memang di sini kalau maaf sudah tahu, tapi banyaknya gejolak perempuan yang maksiat, atau kita sering keluar karena banyak kebutuhan, perlu cari rezeki, perlu cari uang, balanya di warung itu ayah, kali itu ayah di mall, sedangkan anak cerik, pamajikan merengek, baju untuk lebaran ayahnya di mall, kan kepaksa ke mall. Misalnya, kalau terpaksa kan, ya peraku berem dari imam kan itu mungkin. Ya biasa bertemu dengan yang haram, udah merunduk atau malengos, berpaling dari maksiat mata. Saya kira seperti itu. Ya. Dan rohimah yang kedua, bagi orang yang sudah melaksanakan perintah Allah yang wajib ini, dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kalau di dalam tafsir saya itu, tafsir Al-Balad itu ciri khasnya kan korelasi. Ayat sesudahnya, ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Coba kita lihat. Ayat sebelumnya ini sebetulnya menjelaskan tentang yu'dunallah wa rasulah. Orang yang menyakiti Allah dan menyakiti Rasulullah. Menyakiti Allah di dalam tafsir yujayul hadda, melampaui batas. Sudah tahu hukumnya dilanggar, melampaui batas ketentuan hukum yang dia tahu.
yuhawidul yujawil hadda, ya misalnya itu. Atau dia menyakiti Allah dengan sebab ya musyrik atau kafir, atau mungkin mencercar waktu dalam hadis. Ya subud dahro, dia mencercar waktu, pada Allah berfirman dan syukur anak dahru yuqallibul laila wan nahar, aku yang mengatur waktu itu siang dan malam. Tapi kalau ada orang tidak tahu mencercar waktu, menghina waktu, marah kepada waktu seperti zaman jahiliyah, itu ayat sebelumnya dimaafkan kalau tidak tahu. Tapi ya kalau sudah tahu bahwa tidak boleh mencercar waktu karena menyakiti Allah, tidak boleh. Menyakiti Rasul ya tentu menghina Rasul. Ini awalnya ayat ini sebenarnya berkaitan dengan para pelukis, seperti kemarin terjadi di Inggris. Ya di mana si Macron itu yang menghina Rasul, buat karikatur Nabi. Di Inggris, lupa lagi saya. Di mana Pak? Yang menghina Nabi itu? Di Denmark. Itu termasuk diancam oleh la'anallahu fid dunya wal akhirah, dikutuk oleh Allah di dunia akhirat. Dia tidak akan tahu yang benar dan selalu berisau gelisah hidupnya, dan di akhirat disiksaan adzaban muhina. Tapi kelanjutannya ayat yang 58-nya, walladzina yu'minuna mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu. Barang siapa orang yang menghina, yang menyakiti mukmin mukminat bighairi maktasabu, padahal dia tidak berbuat kesalahan, dituduh, difitnah. Nah ini ayat sebelum ini, dituduh, difitnah padahal dia tidak melaksanakan sesuatu yang salah, sampai ditangkap, dibui, dipenjara, bighairi maktasabu, dia tidak salah. Itu faqad ihtamal buhtanan wa itsman mubina, itu memikul dosa besar. Saya lihat dosa besar itu Pak, kelompok dari musyrik kedua, ya hampir saja dia berbuat syirik. Jadi di bawah musik buhtanan azima, berdosa besar, yaitu tadi memfitnah kaum muslimin yang tidak bersalah itu. Nah ini termasuk buhtanan azima dan itsman mubina, dosanya memang cukup jelas balasannya dari Allah. Kalau saya lihat tafsirnya Pak ayat ini memang diancam oleh api neraka itu kan ada dua kelompok. Simpan min ainar, ada dua kelompok sudah dinas penghuni api neraka. Pertama kaum manusiatun, penguasa yang durjana, kekuasaannya digunakan untuk kezaliman, menzalimi rakyat, menghina rakyat, memfitnah para ulama. Itu kaum manusiatun yadribuna bihan nas, itu diancam api neraka. Kemudian yang kedua, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usahuna kasil bukhti Katibil Bakari. Kedua, perempuan yang kasiat, perempuan yang pakai baju tapi semi telanjang. Maksudnya apa? Ke bawah rapih dia, dari pundak sampai kaki tertutup rapi, tapi tangannya kelihatan. Itu namanya kasiat. Tangan rapi, dari leher ke bawah rapi. Sayang dia dari leher ke atas tidak pakai kerudung, pakai konde atau sanggul. Kasimil buhti, seperti umbulnya unta atau rambut unta. Ini diancam penghuni api neraka. Yang kedua, ariyatun itu rapi pakai bajunya, cuma tipis, kayak seperti longles, atau pakai celana lepet. Celana lepet apa? Celana renang, baju renang. Ini perempuan yang pakai baju renang diancam oleh api neraka dan tidak akan masuk surga. Boro-boro masuk surga, bau surga saja tidak akan mencium. Itu yang kedua. Ya, ariyatun tadi, pakai baju tapi ketat. Nah, ini yang kedua. Perempuan memang begitu. Yang ketiga, mumilatun, rapih dia, pakai baju rapi, pakai jilbab tapi mumilat. Dia masuk ke diskotik atau ke tempat-tempat hiburan, digoyang pantatnya. Nah, ini juga diancam oleh neraka. Jadi jiwa perempuan itu begitu Pak. Bukan yang maksiat itu orang yang hanya membuka aurat, yang tidak buka aurat pun bisa maksiat. Kalau ada orang, maaf, loh kok kamu
jilbab rapi, pakai ini rapi, kok masih maksiat? Itu berarti ada. Apalagi kalau sudah dibuka auratnya. Ya, kalau sudah dibuka aurat itu lebih jahat lagi daripada orang yang pakai jilbab. Ya, jadi dari dulu juga ada, Pak. Ya, orang yang rapih pakaiannya tapi maksiat, ya ada enggak? Tapi ayat Al-Ahzab 59 ini bukan rapinya wajib ditutup supaya tidak dilecehkan. Maksud saya dari aspek sosial supaya tidak ada kemaksiatan lah, aman. Sebab kalau tuh ada banyak bajingan turun ke tempat tertentu, kalau perempuannya sudah rapi, susah dia maksiat. Atau sebaliknya, meskipun dia perempuan sudah mau melacur, telanjang ada kata, tapi tidak ada bajingan yang keluar, tidak bisa maksiat. Ya, lihat ayat berikutnya, Pak. Ayat berikutnya ini luar biasa ini. Ini yang maksud saya tadi, kenapa umat ini, pemimpin umat ini harus menyelesaikan persoalan tutup aurat. Karena ada ancaman, la ilam yal munafikun, la ilam yantahil munafikun wa yafiqul maradun wal mujibuna bil madinah la nughiyana bihim. Seandainya orang-orang munafik tidak berhenti dari menghina Nabi, tidak berhenti dari mengejek kaum wanita, walladzina fi qulubihim maradun, para pelacur, para pejinah di Madinah tidak berhenti dari menghina Nabi, menghina Allah dan menghina kaum muslimin. Nah, wal murjibuna, malah murjibun itu, Pak, orang yang menyebarluaskan wanita-wanita terhormat, yang menyebarkan fitnah kepada masyarakat orang-orang baik, itu murjibun dalam tafsirnya. Yang menyebarkan fitnah kepada para ulama dan habaib, itu murjibun. Kalau para murjibun tidak berhenti dari memfitnah, kalau para preman tidak berhenti dari menggoda kaum wanita, dan kalau para penguasa zalim tidak berhenti dari kezalimannya, lalu griyanaka bihim, ini ancamannya Allah. Wahai Muhammad, sungguh kami akan menguasakan kepada engkau untuk memerangi mereka, untuk sampai mereka dikuasai oleh kamu. Kemudian memang setelah itu orang yang tadi munafik, yang tukang maksiat, yang laki-laki yang tadi berjiwa preman, dia tidak lama hidup di Madinah. Tapi mal'unin, keluarnya dari Madinah dalam keadaan terkutuk, tidak mendapat rasa aman dia. Kenapa? Karena Madinatul Munawwarah itu, kota suci Madinah, sudah menjadi ikon pada saat itu negara yang aman. Itu, Pak, negara yang mencusuar kemana-mana. Ini orang lain pengen masuk, cuma tidak boleh karena sebelum muslim, masuk Islam yang tidak mau, sehingga tidak boleh masuk ke Madinah. Ini orang Madinah berbuat maksiat, ya pasti dikutuk oleh Allah. Begitu, Pak. Bukan tidak mau mereka jaminan dari Rasulullah di Madinah, tapi mereka tidak bisa mamnu tadhi mabhuduhul ghairil muslim, tidak boleh masuk kalau dia belum muslim. Ini orang di dalam membuat onar, dikutuk oleh Allah. Begitu, Pak. Jadi saya kira ayat yang berkaitan tadi dengan menutup aurat wanita ini memang cukup membuat cira para kaum pelacur, para kaum pencina, dan para penguasa-penguasa zalim pada saat itu. Jadi kalau dibuka lagi, misalnya tadi wanita disuruh sama dengan disuruh melacur, ini berarti tantangan berat bagi umat Islam di dunia. Karena justru dengan adanya jilbab atau wanita ditutup auratnya, itu salah satu hikmah Islam turun dari Muhammad SAW, menghormat dan menjamin keamanan para kaum wanita, tidak akan dilecehkan lagi, dan kita akan selamat bebas dari godaan-godaan yang disebut oleh Nabi. Sebab al-wara'atu hablum min haba'is syayatin, perempuan itu tali jeratnya setan, maka ada masmumun, racun yang berbisa. Tidak sedikit orang yang tergoda, Pak. Ya, maaf, saya mengulangi sejarah yang Bapak tahu aja. Dia terhormat, terkenal, sudah menjadi pengurus majelis ulama, terkenal, gara-gara bermain dengan perempuan jatuh dia. Ya, dia sudah terkenal, terhormat, hebat, tapi jatuhnya dengan sebab tadi tergoda oleh perempuan macam Bal'an Ba'uro. Itu pada perempuan semua. Dan sekarang ini kalau Masya Allah, sama kita dengan ditebarkan benih-benih kemaksiatan. Kalau perempuan kaum muslimin
yang dimaksud tadi adalah membuka jilbab atau menutup aurat tidak wajib. Saya sangat menyetujui kalau memang yang diberi sanksi itu misalnya ada non muslim masuk ke sekolah diwajibkan pakai jilbab, itu sudah melanggar HAM. Sebab wanita muslim, wanita yang bukan muslim tidak wajib iman takwa, dia belum muslim. Ini kalau perempuan muslimah yang sudah pakai jilbab disuruh dibuka jilbabnya. Ini yang membuat para ulama gerang. Kalau dimaksudkan tadi ya atribut itu jilbab, mudah-mudahan atribut misalnya hanya sebatas ya bukan jilbab, mudah-mudahan saja. Tapi kalau maksudnya atribut kekhususan agama itu jilbab, ini memang ya kita harus pakai surat Tahrim ayat 6. Apa surat Tahrim ayat 6? Ya ayyuhalladzina qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu dan anak istri kamu, jangan dibuka jilbabnya, sebab itu bakal masuk api neraka. Ayo cek bapak-bapak, untung wae saya marahin perempuan memakai jilbab dah, saya mah laki-laki. Tapi kalau bapak sekarang punya anak, punya tetangga, punya saudara, tidak dikasih tahu, diancam juga masuk neraka. Ya jannah anti haramun ala man zakat wad dayus. Wahai surga, kau haram dimasukin orang yang tidak zakat, tidak sedekah, tidak jariyah, tidak infak, haram kau dimasuki orang seperti itu. Wad dayus, dan orang yang mantap, yang membiarkan anaknya tidak pakai jilbab, membiarkan istrinya tidak pakai jilbab, dan membiarkan kaum muslimin tidak pakai jilbab, dan atau membiarkan ada larangan dari salah satu kaum atau bangsa yang melarang pakai jilbab, kalau kamu diam, kamu diancam masuk neraka. Begitu Pak. Jadi dayus itu membiarkan orang maksiat, membiarkan kesoliman, membiarkan kemaksiatan. Tidak boleh, harus respect kita. Saya misalnya cuma ngomong Pak, kata Biden, Presiden Amerika, dikutip hadis Rasul, barang siapa orang yang lihat kemungkaran, tolak dengan kekuasaan. Kalau tidak bisa dengan kekuasaan, dengan lisan. Kalau tidak bisa lisan, dengan hati. Ya. Itu yang lemah iman, itu hadis Rasul. Ya. Jadi saya hanya bisa ngasih tahu, menurut saya dari Quran surah Ahzab 59 bahwa jilbab itu hukumnya wajib, tidak bisa ditawar lagi. Apalagi dikaitkan dengan surat Nur ayat 30 dan 31. Adapun ketentuan wajib itu Pak, mau melanggar ya memang, maaf saya tanya Pak, sholat wajib gak Pak? Wajib. Banyak yang gak sholat? Banyak gak yang gak sholat? Banyak. Puasa wajib gak puasa? Wajib. Banyak yang gak puasa? Banyak. Jilbab wajib gak? Wajib. Banyak yang nggak pakai jilbab? Banyak yang nggak pakai jilbab? Banyak. Tapi jangan sampai orang yang sudah pakai jilbab disuruh buka, itu nggak boleh. Kan itu hak manusia ini. Saya ingin sholat, kenapa saya dilarang? Saya ingin zakat, kenapa saya dilarang? Saya ingin puasa, kenapa saya dilarang? Saya ingin berjilbab, kenapa saya dilarang? Kan benar itu undang-undang dasar ayat pasal 31 ayat 1 ayat, ya benar ya. Pemerintah itu wajib mengusahakan dan berupaya membuat salah satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan iman dan takwa. Itu yang benar Pak. Mudah-mudahan manfaat ya. Allah mengampuni dosa kita, memaafkan kesalahan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.